ubah hati kami, ubah pikiran kami, ubah Tuhan keberadaan kami semakin serupa dengan gambaran-Mu, semakin serupa dengan firman-Mu, semakin serupa dengan Tuhan. Karena itu kami butuh firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Persiapkan kami, hati kami, pikiran kami menjadi tanah yang subur buat benih-benih firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kita yang siap, bersama kita katakan amin. Kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus katakan amin. Kita baca firman-Nya di dalam Matius 24 ayat 45 sampai dengan 51. Kita baca bersama-sama ya. Oke, yang sudah siap di depan juga sudah ada. 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Yang percaya katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya dulu, bro and sis, berikan salam, katakan shalom. Walaupun sama istri, suami tetap katakan shalom. Oke, luar biasa. Semua sehatkah? Kalau nggak sehat nggak ada di sini ya. Nah, hari ini masih dalam tema Arise and Shine, bangkit dan menjadi teranglah. Subjudulnya adalah Be a Trustworthy Person, yang artinya adalah menjadi orang yang bisa dipercaya. Ini penting sekali tentunya di akhir zaman ini. Orang yang bisa dipercaya itu semakin langka. Tapi biarlah ketika Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya, doa saya dia menemukannya di Tangerang City. Aminnya nggak pede. Amin, saudara. Ini penting juga buat kehidupan kita tentunya. Kalau kita punya ayat emas tahun ini, bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini akan terus saya tampilkan sepanjang tahun ini, karena saya rindu bukan hanya saudara, saya pribadi pun bangkit dari hal-hal yang kemarin mungkin kurang baik tahun lalu. Saya rindu tahun ini juga saya pribadi mengalami satu perubahan, dan biarlah ini juga menjadi effort kita, usaha kita sepanjang tahun ini. Kok enggak amin? Mungkin ada hal-hal di dalam kehidupanmu terjadi saat ini yang buruk, yang menjadi satu persoalan yang berat. Karena salah satunya adalah tahun lalu kita belum menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, kita pulihkan tahun ini. Karena betapa pentingnya menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ada satu quotes yang bilang, trust not money is the currency of life and business.
atau artinya adalah kepercayaan, bukan uang, yang merupakan mata uang kehidupan dan bisnis. Kalau kita mau menjadi pribadi-pribadi yang maksimal, ya mau nggak mau kita harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Karena dalam kita membangun bisnis, kita perlu yang namanya kepercayaan. Tanpa kepercayaan, kita nggak akan punya relasi yang baik. Kalau perusahaan nggak bisa dipercaya, dia nggak akan bisa berhubungan dengan supplier, perbankan, buyer, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan itu. Kita akan sulit untuk melakukan bisnis. Begitu juga kita yang bekerja, tanpa kepercayaan kita tidak akan pernah mengalami promosi. Tetapi kalau kita bisa jadi orang-orang yang dipercaya oleh bos yang ada di dunia ini, saya yakin saudara dan saya, promosi itu bukan hal yang sulit. Itu akan menjadi satu bonus yang akan menjadi bagian kehidupan kita yang bekerja. Begitu juga di dalam persaudaraan, persahabatan, kita harus menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Tanpa kita bisa dipercaya, kita nggak akan bisa saudara, orang-orang yang dekat dengan kita. Paling kita akan disebut tukang tipu, saudara. Dan mereka akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita bisa dipercaya, kayaknya orang mau nitip apa nggak akan pernah khawatir dengan kita. Mau nitip duit apalagi, saudara. Ya nggak akan ragu, saudara. Karena kebanyakan orang nitip duit berkurang-kurang. Tapi nitip omongan berlebih-lebih, saudara. Ya, begitu juga di dalam hal percintaan, saudara. Kalau nggak bisa dipercaya, kayaknya hubungan kita akan menjadi satu hubungan yang nggak akan bertahan lama. Kopi pun, saudara, kalau pindah ke lain hati, akan menjadi kopi kenangan. Kok serius banget sih? Makanya jangan pindah ke lain hati, saudara. Ya, supaya nggak jadi kenangan doang, saudara. Akhirnya ingatnya mantan terus, saudara. Ya. Nah, kalau persaudaraan, ya Alkitab pun mencatat seorang yang mengkhianati, membohongi, menipu saudaranya sendiri, saudara. Dikatakan di dalam Kejadian 32 14 sampai 16, di sana dikatakan apa? Ya, ketika seorang Yakub, saudara. Tadi pagi saya sebut salah terus, saudara. Yusuf terus, saudara. 2 kali khotbah sebut Yusuf terus. Untung ada pengerja yang mengingatkan saya. Pak Ju salah 2 kali. Harusnya Yakub. Yakub, saudara, saya ralat. Maaf yang ke satu kedua ya. Yakub nipu abangnya sendiri. Kita lihat. Begitu dia mau rekonsiliasi, saudara. Saya hitung sama anak saya yang gede, saudara. Kok kamu hitung, nih biaya rekonsiliasi. Supaya kita bisa dipercaya lagi. Itu baru satu tipuan, saudara. Dikatakan bahwa Yakub harus mempersembahkan kambing domba 440 ekor. 30 unta dan anaknya taruhlah 50-60 ekor, saudara. 50 lembu dan 30 keledai. Saya hitung-hitung berdua sama anak saya. Itu jumlahnya kira-kira 4-5 miliar untuk satu tipuan. Gimana kalau kita jadi tukang tipu? Berapa duit yang harus kita keluarkan untuk bisa dipercaya? Ya ini baru beban materi, saudara. Atau biaya yang harus kita keluarkan secara materi. Belum lagi beban psikologisnya, saudara. Itu akan sangat panjang, makanya gak heran. Kalau ada satu quotes juga yang bilang kepercayaan itu mahal. Dia berkata, trust it takes years to build. Artinya adalah butuh waktu panjang, bertahun-tahun untuk membangun sebuah kepercayaan. And only seconds to destroy it. Hanya butuh waktu detik untuk menghancurkan kepercayaan itu. Makanya kita pegang kepercayaan itu.
Ya, jangan sampai apa yang udah kita bangun hilang begitu aja, saudara. Karena kita membohongi, mengkhianati seseorang, saudara, atau sebuah organisasi, saudara. Kemarin Elon Musk datang ke Indonesia, luar biasa sekali. Dijamu dengan makanan yang enak. Dijamu dengan pertunjukan yang luar biasa. Dan saya yakin banyak jamuan-jamuan kelas VVIP yang diberikan kepada Elon Musk. Dengan tujuan agar Elon Musk bisa menanamkan investasinya di tempat ini. Tetapi ternyata dia pergi ke lain hati, saudara. Dia pergi ke Malaysia, saudara. Dan dia investasi di sana. Begitu juga Google, saudara. Ternyata pergi ke lain hati, enggak menanamkan investasinya di Indonesia. Karena mungkin menurut penilaian mereka, Indonesia belum bisa terlalu dipercaya. Kita berdoa buat bangsa ini, supaya ke depan bangsa ini memiliki satu integritas yang lebih lagi. Bangsa ini bisa dipercaya lebih lagi, supaya bangsa ini juga semakin diberkati. Kok kayaknya lemas banget jadi orang Indonesia. Harusnya nyanyi dong Garuda Pancasila gitu. Katakan haleluya. Kenapa kita harus setia? Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Kesetiaannya enggak perlu diragukan lagi. Karena itu dia juga menuntut saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang setia. Kalau di situ dikatakan 1 Korintus 4 ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Mungkin kita mendefinisikan pelayan itu, mungkin kita mendefinisikan pelayan itu hanya orang-orang yang melayani Tuhan di panggung ini. Atau mungkin kita mendefinisikan pelayan-pelayan itu hanya pendeta-pendeta atau orang-orang yang sudah terpanggil benar-benar full time untuk melayani Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, pelayan-pelayan adalah saudara dan saya. Kita semua adalah hamba-hambanya Tuhan. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 di sana dikatakan bahwa kita adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan kita adalah imamat yang rajani. Saudara dan saya, kalau dikatakan imamat yang rajani, artinya adalah imam-imam yang melayani Tuhan. Nah, yang dituntut apa? Jarang-jarang nih sedang ngomong dipotong. Yang dituntut apa? Ya, di situ dikatakan bahwa mereka dapat dipercaya. Tuhan mau kita jadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Karena karakter Tuhan adalah bisa dipercaya. Dan dia mau gerejanya, umatnya yang diciptakan serupa dengan gambaran anaknya juga menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Banyak orang percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, ini yang jadi repot, saudara. Kita semua kenal Yesus, percaya. Tapi pertanyaannya,
Apakah Yesus mempercayakan dirinya kepada kita? Dia akan mempercayakan dirinya kepada kita. Kalau dia mengenal kita semua. Saudara dan saya harus jadi pribadi-pribadi yang dikenal oleh Yesus. Dan Tuhan, saya yakin dia pasti senang. Senang kenal dengan orang yang bisa dipercaya. Wanita-wanita yang ada di tempat ini pasti senang kenal dengan pria-pria yang bisa dipercaya. Yang sudah punya suami pasti senang kalau suaminya bisa dipercaya. Kasihan banget suami nggak ada yang aminin. Begitu juga wanita, istri harus benar-benar bisa dipercaya. Wah, kalau udah bisa saling mempercayai, itu akan jadi tandem yang luar biasa. Yang kayaknya Tuhan itu dia berkata nggak ragu untuk mempercayakan dirinya. Kalau dia mempercayakan dirinya, pasti dia mempercayakan segala kekayaan dan kemuliaannya. Apa sih yang kurang dari hidup kita? Jadilah orang yang bisa dipercaya. Katakan amin. Bosnya saya pernah bilang, Jo, pernah saya omongin kalau nggak salah. Kalau saya cari orang pintar banyak. Yang lebih pintar dari kamu banyak. Rada mikir juga sih saya. Apa gua goblok? Yang lebih muda, yang lebih gagah banyak. Kalau ini gue sadar udah tua gue. Maksudnya dia ngomongin gue lu udah tua. Tapi ada satu penghiburan ujungnya. Nah ini yang saya terus jaga. Tapi cari orang yang bisa dipercaya. Itu susah. Gak usah tepuk tangan nih buat saya pribadi. Jadi gak heran. Kalau dia percayain semuanya kepada saya. Dia gak takut duitnya hilang, saudara. Ada yang jagain, saudara. Ya walaupun banyak yang berusaha nilep sana sini. Ya mata saya kan kayak mata elang. Orang keuangan gak boleh kurang 1 rupiah pun. Ya, saya punya staf yang juga bisa bekerja dengan baik. Yang kalau salah hitung atau belaga salah hitung ketahuan aja pasti. Saya punya sistem yang menjaga sana sini agar tidak terjadi kebocoran sana sini. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Katakan bersama saya mau jadi orang yang bisa dipercaya. Tepok kiri kananmu, jangan nipu gua melulu gitu. Nah kita mau belajar hari ini hal-hal yang penting. Apa sih syarat agar bisa dipercaya oleh Tuhan? Kalau dipercaya oleh Tuhan pasti dipercaya oleh manusia. Ayat 45 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh Tuhannya atas orang-orangnya untuk memberikan ke mereka makanan pada waktunya. Nah ini saudara. Garis bawahi di situ untuk apa? Untuk memberi makanan mereka pada waktunya. Tuannya itu memberi perintah, kasih makan, aku mau pergi. Yang pertama yang dituntut untuk kita menjadi orang yang dipercaya adalah ketika Tuhan kita, yang enggak lain adalah Tuhan kita. Prinsip sama, mau kerohanian maupun kehidupan keseharian kita. Entah itu atasan, bos kita, ketika kita diperintah, satu yang harus kita lakukan adalah taat. Katakan bersama saya, taat. Kadang-kadang bos, mereka orang visioner, saudara. Mikir dong, gak mau detail, saudara. Perintah main perintah aja. Urusannya nanti bisa nggak bisa. Pan gue nggak gaji loh. Nah saudara, yang biasa saya lakukan siapa?
Ya udah, saya pikirin jalan-jalannya. Gimana caranya supaya perintahnya itu bisa terlaksana. Dan saya kasih opsi-opsi. Kalaupun ada hambatan, ada masalah, tinggal saya lapor. Tapi saya sudah bekerja dulu. Pak, ini hambatannya. Banyak orang belum apa-apa. Mana bisa? Mana bisa? Ujungnya mana tahan? Nah, Tuhan mau kita taat. Ada satu perintah. Dan biasanya kalau kita dengar kata ketaatan udah alergi duluan. Karena biasanya berhubungan dengan larangan-larangan, sanksi, konsekuensinya dan segala macam. Tuhan itu senang dengan orang yang taat. Kenapa Nuh dikatakan menjadi satu pribadi yang begitu beda di mata Tuhan? Gak heran. Karena Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat dia mempersiapkan bahtera. Ada penekanan, dengan taat. Ayat berikutnya, Abraham kenapa dia dipilih Tuhan? Karena iman Abraham taat untuk meninggalkan negerinya. Ada kata taat. Dan itu juga ditunjukkan oleh Tuhan dengan satu ketaatan yang sempurna. Filipi 2 ayat 8. Dalam segala keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Gaya hidup Yesus adalah ketaatan. Karena itu firman-Nya Yohanes 4 ayat 34, makananku yang melakukan kehendak Bapa, Dia yang mengutus aku. Taat. Dan Yesus yang punya gaya hidup taat mengajak kita semua untuk memiliki ketaatan yang sama. Kau enggak amin? Amin, saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu. Perintahku. Petrus juga berkata, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Semua bicara tentang ketaatan. Kalau udah 6 ayat udah cukup kali ya. Membuktikan bahwa kita harus jadi pribadi yang taat. Katakan amin. Nah, ini George Foreman, saudara. Walaupun petinju, dia jadi pendeta ujungnya, saudara. Nah, dia bilang apa? Don't let any opportunity lead you away from serving God. Jangan biarkan ada kesempatan yang menjauhkan kita dari pelayanan kita kepada Tuhan. Dia berkata, harganya mahal. Kayak tadi itu ya, siapa? Si Yakub. Mahal harganya, saudara. Yuk kita tetap jadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Katakan amin. Mumpung masih muda, di sini banyak anak-anak muda nih, luar biasa. Ya, maaf yang tua-tua bukan ngeledek, termasuk Pak udah tua begini masih kudu taat. Ya taat dong. Yang masih panjang di perjalanan hidup, sudah. Yuk kita mulai taat dari sekarang. Gimana kita jadi pribadi-pribadi yang taat. Ya, ada satu tes namanya marshmallow test, saudara. Ini dites atau diujikan kepada anak-anak yang umur 4-5 tahun, saudara. Tesnya sederhana, dia anak-anak itu ditaruh sendirian atau berdua di sebuah ruangan yang tertutup, saudara. Dibiarkan di sana kira-kira 10-15 menit. Di depannya ada meja dan di atas meja ada piring. Yang di atas piring itu ada kue, disebutnya kalau di Amerika tuh kue marshmallow, saudara. Kalau di sini kayak ongol-ongol, saudara. Ya, marshmallow itu kayak apa? Manisan yang kenyal ngeselin gitu ya. Tapi anak-anak suka, saudara. Pokoknya kalau udah ada kue gitu pasti dicaplok sama anak-anak. Nah, tesnya, kamu nggak boleh makan dulu nih kue.
sampai nanti yang ngetes itu datang lagi kira-kira 10-15 menit. Kalau kamu bisa bertahan, kamu akan ditambahin 1 kuenya. Nah, kita lihat tesnya ya saudara. Shalom, sudah siapkah? Nah kita lihat ya, 3 menit saudara. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have 2. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Tunggu katanya, nanti gua datang gua kasih lagi lu atuh, tambahin. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Ini kembar gini. It smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Ini nggak peduli nih. Cia dulu yang penting. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Tepuk tangan dong. Wah, luar biasa. Nah, dari 1.000 anak yang diteliti 20 tahun kemudian dipantau lagi. Jadi apa sih mereka? Ternyata yang gagal, saudara, melewati tes ini. Banyak di antara mereka yang memiliki ketaatan dan pengendalian diri yang rendah, ya, mengalami kesehatan yang buruk. Ada yang obesitas, ada yang diabetes, tekanan darah tinggi bukan yang bawaan ya. Dan ada juga yang terkena penyakit kotor yang menular, saudara. Kemudian ada yang ketergantungan obat-obatan, kesulitan perencanaan keuangan, dan ada beberapa yang mendapati catatan kriminal. Nah, kita lihat ya betapa pentingnya yang namanya ketaatan itu sendiri. Amin, saudara. Yuk kita belajar taat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Ketaatan itu sesungguhnya sederhana. Sama dengan rumah makan Padang, sederhana, saudara.
Enggak rumit seperti yang kita bayangkan. Cuma seringkali kita yang bikin rumit, saudara. Kayaknya sesuatu yang kayaknya rumit sekali. Karena 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Atau dengan kata lain, perintahnya itu adalah ringan, enggak sulit, enggak rumit. Yang penting kita kasihi Tuhan, pasti kita akan taat kepada Tuhan. Katakan amin. Nah yang kedua Bapak Ibu, Bro and Sis 46 saya bacakan sekali lagi. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ini yang kedua. Banyak orang ketika dia bekerja, seringkali ketika ada yang mengawasi, dia bekerja dengan rajin, dengan semangat yang luar biasa. Tetapi ketika dia sadar nggak ada yang mengawasi, kerajinannya kendor, semangatnya juga berkurang-kurang. Nah itu banyak yang terjadi. Artinya gini, saudara dan saya kita enggak cukup taat. Taat itu bisa hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tapi ketaatan itu harus terus menerus dipelihara. Nah inilah yang namanya yang kedua adalah kesetiaan. Katakan bersama saya kesetiaan. Melakukan tugas dengan benar dalam jangka waktu yang panjang. Ada bos, enggak ada bos, semangat kerajinan kita tetap sama. Nah orang-orang yang seperti itulah yang akan mengalami satu kehidupan yang saya yakin berbeda dengan yang lain. Kesetiaan itu penting. Karena banyak keluarga, pernikahan retak karena salah satunya enggak setia. Setia hanya di awal. Tapi setelah itu kehilangan kesetiaannya. Pekerjaan bisa terbengkalai karena apa? Karena yang kerja itu enggak setia pada tugasnya. Seperti tadi saya katakan, kerja rajin hanya pada saat diawasi. Kemudian organisasi jadi kacau karena apa? Karena kesetiaan ditukar dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Begitu juga percintaan itu bisa hancur. Karena apa? Kalau ada salah satu yang mengkhianati. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan kasih. Jangan ada satupun di antara kita yang mengkhianati Tuhan kita. Sekali cinta Yesus, kita tetap cinta Yesus. Amin. Firman Tuhan berkata Ulangan 28 ayat 1. 2 ayat sebagai contoh yang diberikan firman Tuhan. Karena Tuhan ingin kita setia. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Bukan sekali 2 kali. Tetapi melakukannya dengan setia. Maka aku akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ini janji Tuhan, saudara. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Firman Tuhan juga berkata, Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala. Bukan jadi ekor. Tapi ada syaratnya. Jika firman yang kusampaikan hari ini kata Tuhan, kau lakukan dengan setia. Sama juga kesetiaan. Ada satu kaisar namanya Kaisar Hirohito. Ini bukan kaisar yang suka joget, saudara, bukan. Ini Kaisar Hirohito, saudara. Ya, dia menjadi kaisar sejak tahun 1921. Tahun 1924 dia menikah dengan Putri Nagako, saudara. Dan yang luar biasa dikaruniai 4 orang anak, saudara. Tapi sayang anaknya perempuan semua, saudara. Jadi nggak ada penerus buat dia, saudara. Karena di Jepang itu nggak pernah ada perempuan yang jadi ratu, nggak ada, saudara. Jadi semuanya harus laki-laki yang menjadi kaisar. Ya kaisar laki-laki ya.
Kalau perempuan kaisir ya. Pokoknya harus laki-laki penggantinya, saudara. Nah, apa yang dilakukan? Dicarilah solusi oleh keluarganya, oleh oleh penasehat-penasehatnya. Akhirnya ya karena Kaisar Hirohito juga merupakan anak dari selir kaisar sebelumnya. Mereka mulai berpikir gimana kalau kita cariin selir buat Kaisar Hirohito ini, dikumpulin perempuan-perempuan yang pokoknya keren dah pasti dah namanya. Namanya permaisuri ya pasti keren. Tapi apa jawaban siapa? Kaisar Hirohito. Aku tidak akan lakukan itu. Dia berkata, kalaupun aku nggak punya anak, lebih baik kekaisaran ini aku serahkan kepada saudara laki-lakiku. Dipersiapkan banyak perempuan cantik, tapi dia tetap setia kepada permaisuri nagaku. Cerita panjang-panjang, gak ada yang tepuk tangan. Gue lihat ini sebelah sana. Dia setia banget, saudara. Dan upah kesetiaannya, ternyata dia dapat anak lagi. Dan anak yang dilahirkan selanjutnya adalah Kaisar Akihito, saudara. Pangeran Akihito yang sekarang sudah jadi kaisar. Luar biasa. Abraham kalah. Abraham disediain perempuan sama siapa? Sarah. Hampiri gundikmu. Dan kita lihat diembat sama Abraham. Kalah, saudara. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau ada satu buku judulnya adalah One Minute Manager, saudara, karangan Ken Blanchard. Dia mengatakan bahwa ada perbedaan antara ketertarikan. Ketertarikan itu boleh kita sebut jatuh cinta dengan komitmen. Dia berkata, ketertarikan itu adalah keterikatan seseorang pada seseorang yang lain atau pada sesuatu ketika sesuatu itu bisa mendatangkan kesenangan pada dirinya. Nah, itu yang namanya ketertarikan atau boleh dikatakan jatuh cinta, saudara. Tapi beda dengan komitmen. Nah, ini perlu kesetiaan karena komitmen dia dikatakan keterikatan pada seseorang atau sesuatu pada saat duka, suka, senang, susah. Dia tetap tertarik. Dia tetap jatuh cinta. Kok enggak amin? Nyari bukunya susah. Karena itu mencintai itu mudah, saudara. Memeliharanya yang perlu dengan kesetiaan. Mencintai cukup dengan perasaan, memeliharanya pakai penghasilan. Cinta kalau udah berpindah ke lain hati kan menyakitkan ya. Nah, karena itu yuk biarlah laki-laki yang ada di tempat ini menjadi laki-laki yang setia. Wanita yang ada di tempat ini jadi wanita-wanita yang setia. Kesetiaan wanita diuji pada saat lelaki enggak punya apa-apa. Kok enggak amin? Kesetiaan pria diuji pada saat wanita enggak pakai apa-apa. Katakan haleluya. Ya, kita lihat siapa namanya Yusuf. Ya, walaupun ada tante nggak pakai apa-apa, dia ngacir, saudara. Keren banget, saudara. Itu karena dia cinta setia dengan kebenaran. Katakan amin. Faithful, Yunani pistos, Ibrani emunah. Artinya adalah selain memiliki hati yang setia. Kata ini juga menerangkan tentang seorang yang memegang imannya dengan teguh. Dan karena itu, yuk apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita,
Jangan kita menjadi pengkhianat-pengkhianat cinta. Tetapi biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang setia. Senang, susah, duka, suka. Biarlah kita tetap mencintai Tuhan dengan setia. Suami mencintai istri. Juga istri tetap mencintai suami. Terima kasih. BBM naik, beras naik, cabai naik harganya. Janganlah berkurang-kurang kesetiaanmu. Ada orang Medan ketika BBM naik, beras naik, apalagi tadi cabai naik. Dia bilang, godek-godek kepala. Semua membuat aku serba silalahi katanya. Serba salah maksudnya. Ya, hidup tambah si manung kalit. Tambah sulit. Pendapatan manurung. Sehari dapat pasar ribu aja udah bagus. Rumah dekat tambunan sampah. Anak menangis marpaung-paung. Otak sudah si tompul. Kalau gini terus keadaan makin ginting katanya. Jadinya kepala pusing si butar-butar. Rambut rontok nyaris poltak. Tapi kehidupan harus jalan si torus katanya. Ini anak Tuhan saudara. Tantangan boleh ada. Kehidupan harus jalan si torus. Aku akan tetap setia pada Yesus. Supaya hidupku tetap manik katanya. Manik itu manaik saudara. Dalam Yesus selalu ada harahap. Mintalah perlindungan kepadanya. Supaya benar-benar selamat. Butet deh. Ada-ada aja tuh orang Medan. Tepuk tangan buat orang Medan yang luar biasa. Yang ketiga, ada satu lagi belum. Memulai sebuah pekerjaan itu mudah, gampang. Ya, namun setia melakukan pekerjaan lebih sulit. Percaya kepada Tuhan itu gampang, namun setia mengikuti kehendaknya yang ini perlu diusahakan, perlu dipelihara. Yang ketiga ayat 46 kembali saya bacakan. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Artinya ketika dia diberikan tugas, dia adalah pribadi yang bisa diandalkan. Karena apa? Dia tetap melakukan tugasnya. Ditinggal tapi ada yang mengawasi. Ditinggal tetapi ada yang tetap bekerja. Tuhan mencari orang-orang yang bisa diandalkan. Nuh bisa diandalkan walaupun ratusan tahun tentang segala sesuatu yang belum kelihatan. Tetapi dia tetap membangun mezbah. Abraham juga tetap bisa diandalkan menjadi satu pribadi yang hidup terpisah untuk Tuhan, keluar dari negerinya dan membentuk satu keluarga yang baru yang pada akhirnya menjadi bangsa pilihan Tuhan. Abraham bisa diandalkan. Musa bisa diandalkan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Begitu juga Yosua bisa diandalkan membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Dalam kehidupan keseharian kita. Kalau di Alkitab juga berkata bukan hanya Tuhan yang menjadi orang yang bisa diandalkan. Raja-raja di Alkitab, Firaun menjadi orang yang bisa diandalkan. Untuk apa? Untuk mengatasi musim kelaparan nanti. Dia menemukan seorang Yusuf yang bisa diandalkan. Begitu juga Raja Saul menemukan seorang Daud yang bisa mengalahkan Goliat. Saya yakin raja-raja di dunia ini, orang-orang yang hebat-hebat di dunia juga sedang mencari orang-orang yang bisa diandalkan. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa diandalkan. Katakan amin. Mata Tuhan senantiasa terus menjelajah seluruh bumi. Untuk apa? Memberikan kesempatan-kesempatan. Memberikan promosi-promosi. Karena enggak semua orang punya kecakapan yang bisa diandalkan. Kalau kita perlu servis AC,
pasti kita panggil tukang servis AC, bukan tukang cincau. Untuk servis AC, karena kita tahu dia bisa diandalkan. Kalau kita naik pesawat, pasti kita nggak tanya dulu siapa yang bawa pesawat. Karena kita sudah pasti tahu yang bisa bawa pesawat adalah pilot yang memiliki sertifikasi. Begitu juga kita naik bus, kita bisa tidur. Karena kita tahu ada seorang supir yang bisa diandalkan. Yang bisa membawa pesawat bus itu sampai ke tujuan. Satu kali ada seorang nenek, dia naik ojek saudara. Dia bilang sama tukang ojeknya, pelan-pelan. Belum berapa lama dia bilang lagi pelan-pelan. Sambil pegangan tangannya, pelan-pelan. Tukang ojeknya lama-lama kesel. Jangan lebay nek, ini kan ojek payung katanya. Serius dengerin. Kirain dengerin apa. Terlalu lebay. Kenapa si nenek nggak percaya? Karena ojek payung kan nggak ada SIM-nya. Nggak ada sertifikasi. Ya, nah yuk kita jadi orang-orang yang bisa diandalkan. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Kenapa saya ambil reliable? Karena dikatakan orang-orang yang dapat dipercaya itu entrust to reliable people, saudara. Kita perlu menjadi orang yang bisa diandalkan. Yang terakhir, ini siapa? Wolfgang Schauble, saudara, dikatakan reliability is the precondition for trust. Artinya keandalan adalah prasyarat untuk sebuah kepercayaan. Marilah kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Hidupku gak akan pernah sama lagi. Mau bisnis gampang, mau kerja gampang, mau melakukan banyak hal ketika orang percaya. Pasti banyak kemudahan. Paling terakhir Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Musik terus memainkan lagu ini. Kita bersatu teduh sejenak. Mungkin kemarin rasanya kita masih terlalu banyak sandiwara. Mungkin ada kebohongan. Kita belum menjadi suratan yang terbuka. Yang membuat banyak orang mulai nggak percaya sama kita. Banyak orang mulai menjauh. Hari ini di hadapan Tuhan yang setia, Tuhan yang berintegritas. Dia juga mau mempercayakan banyak hal buat kita. Kalau rasanya mungkin kau berkata, kok kayaknya belum ada yang Tuhan percayakan kepadaku. Mungkin salah satu sebabnya Tuhan mengenal kita sebagai orang-orang yang belum bisa dipercaya.
Biarlah ini menjadi titik cut off buat kita, titik pisah. Kita tinggalkan yang kemarin. Kita mulai melangkah. Jadi pribadi-pribadi yang mulai berkata, Tuhan, aku mau taat. Apapun perintah. Aku gak mau berargumentasi, membuat alasan ini itu. Agar aku bisa dibenarkan untuk tidak taat. Masing-masing pribadi berperkara dengan Tuhan. Atau selama ini engkau berkata, aku taat, kadang-kadang tergantung keadaan. Aku taat hanya pada saat aku senang, tapi ketika menghadapi tantangan, aku mulai menyimpang ke kanan, ke kiri, memulai dengan cara-caraku sendiri. Inilah saatnya kita kembali adjust perjalanan hidup kita. Kita sesuaikan kembali jalan-jalan hidup kita. Kita buat komitmen kembali, sekali cinta Tuhan, kita tetap cinta Tuhan. Sekali cinta firman-Nya, kita terus tetap cinta firman-Nya. Yes, Lord. Waktu akan membuktikan kesetiaan kita. Waktu akan membuktikan ketaatan kita. Dan pada saatnya nanti ketika Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya, Dia melihat saudara dan saya jadi pribadi-pribadi yang bisa diandalkan. Kami mau restorasi Tuhan hati kami, pikiran kami. Kami restorasi jadi baru kembali. Kami buang yang kemarin. Kami mulai buat keputusan baru, langkah yang baru, langkah ketaatan, langkah kesetiaan di dalam Tuhan. Yes, yes. Masing-masing berdoa. Ya, pribadi berperkara dengan yes. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat anak-anak-Mu. Berkati pribadi lepas pribadi. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati aktivitas mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, sekolah, kuliah anak-anak mereka. Tuhan, kami mau kembali, kami terima berkat-Mu. Angkat tangan-Mu, biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu. Mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin.